Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh hari ini? Masih ingat jawabannya? Alhamdulillah, spektakuler, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kenalkan, Pak Guru namanya adalah Pak Rafiq Adiansah, biasa dipanggil Pak Rafiq. Untuk tahun ini Pak Guru diamanahi untuk mengajar kelas 1-3 Utsman bin Affan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Tahfizul Quran atau TEQI Harapan Umat Purbalingga. Hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 5 pengalamanku atau di buku paket 1E. Sebelum mulai, yuk kita have fun dulu, senang-senang dulu. Ada yang masih ingat tepuk anak soleh? Coba kan namanya saya Pak Guru, mana suaranya? Ya. Coba yuk bareng-bareng Pak Guru ya. Tepuk anak soleh, tepuk aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no, setan dor. Wah, makanya tanya mana? Wah, kalau udah ditembak setannya berarti sudah nggak ada gangguan lagi ya. Sudah siap untuk belajar, semuanya tetap semangat. Coba Pak Guru cek dulu suaranya anak soleh. Nah, kalau Pak Guru atau Guru panggil anak soleh, jawabannya siap, seperti itu ya. Coba cek lagi anak soleh. Iya, udah siap. Oke, yuk kita belajar untuk hari ini. Tolong yang semangat ya, kita akan belajar bersama-sama. Baik, untuk materi pekan ini adalah terkait nilai tempat dan juga gerakan manipulatif. Kita akan belajar 2 materi itu. Sebelum kita belajar ke materi tematik, ayo kita sama-sama kaitkan dengan Al-Quran. Ternyata pelajaran yang kita akan hadapi ini berhubungan dengan Al-Quran, firman-Nya Allah, itu tepatnya di Quran surat Al-Baqarah. Pak Guru bacakan ayatnya, Anda silakan menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak soleh. Nah, jadi orang-orang yang berhijrah di sini itu mengharapkan rahmatnya Allah. Ada yang tahu apa artinya dari berhijrah? Hijrah itu bisa kita artikan sebagai berpindah tempat ya, dari tempat satu ke tempat yang lain menuju ke tempat yang lebih baik. Tidak hanya sekedar tempat, sifat pun bisa ya, hijrah berperilaku. Misal yang tadinya belum rajin belajar, sekarang jadi lebih rajin belajar. Kemudian yang tadinya belum rajin membantu orang tua, jadi lebih bisa membantu orang tua. Atau yang punya adik, bisa, yang tadinya belum berani mengasuh adiknya, sekarang sudah berani menemani mengasuh adiknya. Seperti itu ya, anak solehah. Jadi kita mengharapkan rahmatnya Allah. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah. Kita dikasih sayangi oleh orang tua aja senang, apalagi sama Allah, pasti lebih senang lagi. Ayo, makanya sama-sama kita berhijrah ke arah yang lebih baik ya. Semoga kita semua dimudahkan, Allahumma amin. Untuk hari ini yuk kita pemanasan dulu untuk menghitung. Nah, sebenarnya kemarin sudah banyak waktu untuk berlibur santai. Nah, sekarang kita latihan dulu untuk mengingat
Coba Fadil tes dari angka 1 sampai angka 40. Nah, apakah saya masih ingat? Nah, sama-sama Fadil ya, kita bareng-bareng. Nah, di sini akan muncul angkanya, kalian sebutkan ya. Sama Fadil dulu, yuk kita mulai. Dimulai dari angka 1, terus 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Kemudian setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai 20 udah lancar. Lanjut lagi yuk. Dari 21 sampai 40. Yuk bareng-bareng. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Selanjutnya 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Hebat semuanya, bisa menghitung sampai 40 atau enggak ada yang lebih juga boleh, silahkan ya. Banyak belajar, insya Allah banyak bisanya. Kemudian kita akan masuk ke materi hari ini. Suatu hari ada anak namanya Tony. Nah, Tony itu ingin bermain ke rumahnya Made. Ada rumahnya Made, situ tertulis ya, di depan rumahnya Made ada nomor rumahnya. Ada yang bisa melihat itu angka apa? Ya, angka 24. Betul sekali, 24. 24 ini ternyata memiliki nilai tempat masing-masing ya, anak solehah. Yuk kita coba baca dari angka 24. Ada 2 dan angka 4. Kita ambil angka 4-nya dulu ya, dari yang sebelah kanan. 4 di sini nilainya adalah sebagai nilai tempat satuan. Nilainya berapa? Yaitu sama 4 ya, karena satuan. Kemudian kalau yang sebelah kiri angka 2 itu nilai tempatnya adalah ya puluhan. Betul, kalau puluhan berarti berapa nilainya? Nilainya adalah 20. Sehingga 24 kalau kita cari nilai tempatnya, 24 itu berasal dari bilangan 20 ditambah 4, atau dia juga ditulis 24 itu adalah 2 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan masalah solehah? Paham ya? Nah, insya Allah mudah. Ingat ya, di nilai tempat ada 2 yang puluhan dan juga yang satuan. Ketika sudah sampai di rumah Tony, nah sini Made ditunjukkan foto-foto Tony ketika masih taman anak-anak ya. Dulu ketika TK sambil mengenang dulu, ketika belajar belum daring mungkin ya, masih taman anak-anak, dilihatkan fotonya. Nah, di fotonya ini ada fotonya. Perhatikan foto berikut. Terlihat di sini Tony itu bermain meniti palang besi. Permainan ini dapat melatih kekuatan otot tangan, otot jadi kuat. Perlu diingat, lakukanlah pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik agar tubuh tidak cedera ya, senantiasa sehat. Kemudian untuk melatih kekuatan otot tangan bisa juga dilakukan dengan permainan lain. Sebagai contohnya, berdiri dan bertumpu di antara 2 meja. Sini ada gambarnya, dengan kaki tidak menyentuh lantai ya, jadi seperti menggantung. Gerakan menggantungkan juga dapat melatih kekuatan otot tangan. Ini pun sama, tadi yang pertama kita meniti palang besi, dan berikutnya adalah menggantungkan badan kita. Itu juga bisa melatih kekuatan otot tangan. Gerakan ini dilakukan dengan cara bagaimana? Sengaja menggenggam palang dengan erat, lalu berayunlah ke depan dan ke belakang ya. Berayun ke depan dan ke belakang. Pada permainan fisik ya yang menggunakan badan itu banyak manfaatnya anak solehah, seperti melompat dapat melatih ketangkasan melompat.
Permainan ini dapat dilakukan dengan cara pertama itu berlari perlahan menuju balok atau titiannya. Kemudian jika sudah dekat dengan balok, segera letakkan tanganmu di atas balok itu. Melompatlah ke atas balok, lalu melompatlah dari atas balok sejauh mungkin yang kalian bisa. Tapi ingat, tekuklah kakimu ketika mendarat ya, jangan posisi lurus tapi ditekuk biar tidak cedera. Ada lagi gerakan guling, namanya gerakan guling depan. Di atas matras juga dapat melatih ketangkasan. Permainan ini dilakukan dengan cara mula-mula itu berdiri tegak di atas matras, berdiri, kemudian bungkukkan badanmu seperti yang digambar sini. Letakkan kepala di atas matras, kemudian doronglah tubuhmu sehingga tubuhmu berguling ke depan. Jangan lupa untuk berhati-hati ketika melakukan gerakan ini. Kalau bisa didampingi oleh orang yang lebih dewasa, ya, kakak ataupun orang tua. Kemudian ada juga permainan yang dapat melatih keseimbangan soleh-soleha. Nah, salah satunya adalah dengan menirukan gerakan pesawat terbang. Permainan ini dilakukan dengan cara berdiri dengan yang seperti gambar ya, berdiri dulu dan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Tentangkanlah kedua tangan ke samping, selurus dengan bahu diluruskan, kemudian bungkukkan badan ke depan sejajar dengan lantai. Setelah itu pandangan diluruskan ke depan, tangan ke depan. Setelah itu salah satu kaki diangkat terus ke belakang sehingga membentuk sikap kapal terbang, boleh kaki kanan ataupun kaki kirinya. Ya, di antara gerakan yang Pak Guru disebutkan ada yang termasuk gerakan manipulatif nyata soleh-soleha. Anak soleh-soleha ada yang masih tahu apa itu gerakan manipulatif? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini ada judul 1 ya, keluar juga di soal ulangan, soal PAS ya waktu itu. Ya, sambil kita baca lagi, gerakan manipulatif itu adalah gerakan dasar yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek atau alat. Nah, jadi kalau kita bergerak menggunakan alat itu disebut sebagai gerakan manipulatif. Jadi itu untuk hari ini. Apakah yang sudah kita pelajari hari ini anak soleh-soleha? Tadi ingat ada 2. Yang pertama ada nilai tempat penyusun lambang bilangan, yaitu ada 2 ya, ada yang satuan dan puluhan. Dan yang kedua adalah gerakan manipulatif, yaitu gerak dasar yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek atau alat. Untuk penugasan pekan ini ya, agar kalian lebih pintar lagi untuk kelasnya Pak Guru, terutama hari Senin, silakan tugasnya yaitu melengkapi nilai tempat penyusun lambang bilangan pada buku paket 1E halaman 51 nomor 3. Hari Selasanya menuliskan nilai tempat penyusun lambang bilangan pada buku paket 1E halaman 47. Setelah itu memberi tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan gerakan berpindah tempat pada buku paket 1E halaman 43. Untuk hari Rabu ya, hari Rabu ini ada 2 penugasan dan mempraktikkan gerakan keseimbangan seperti pesawat dengan 2 gerakan sebanyak 5 kali hitungan ya. Ini 2 gerakan, pertama misalnya kaki kiri dulu sebagai tumpuannya, yang kedua itu dengan kaki kanan, boleh ya, dibuat variasi sebanyak 5 kali hitungan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ganti posisi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi untuk poin 1 hari Senin, poin 2 hari Selasa, poin 3 dan 4 hari Rabu. Untuk kelas lain silakan menyesuaikan sesuai yang Bapak Ibu guru wali kelas atau guru kelasnya sampaikan ya. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya ya anak soleha. Tetap jaga kesehatan, semangat, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dulu dari Pak Guru ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.